buat teman-teman yang baru mulai sebagai affiliate TikTok ataupun affiliate Shopee, atau buat teman-teman yang lagi riset produk untuk bulan Oktober. Kira-kira mempromosikan produk apa? Nah, di video kali ini saya akan membocorkan satu produk. Produk ini tuh lagi rame, lagi trending, dan lagi dibutuhkan juga. Bahkan sebagian afiliator mempromosikan produk ini, itu omsetnya udah mencapai ratusan juta. Penasaran produknya kayak gimana? Langsung aja kita bahas ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, perkenalkan saya Adang. Di channel ini saya selalu berbagi informasi, tips, dan trik tentang penghasilan sesuai dengan pengalaman. Dan di video kali ini saya pengen ngomongin tentang masalah produk untuk affiliate. Pastilah buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi stuck nyari produk apa yang harus dipromosikan, baik itu dibeli sampelnya ataupun diminta, tapi masih bingung harus nyari produk yang kayak gimana. Nah, di sini ada satu produk yang akan saya rekomendasikan. Produk ini untuk bikin kontennya sebetulnya simple ya, nggak harus banyak skrip, dan mungkin teman-teman juga sering ngelakuin cara seperti ini yang dimana itu tidak kita sadari. Nah, produknya apa? Langsung aja kita bahas. Nama produknya adalah produk makanan. Nah, pasti nggak asing sama produk yang satu ini. Ini kategori makanan ya, bukan produknya makanan, tapi kategori makanan. Coba teman-teman pikirkan deh, kalau misalkan kita main affiliate di TikTok, kita mempromosikan produk. Contohnya itu produk tas seperti ini. Ini mungkin dibelinya itu pas tanggal 5 Oktober, tapi belum tentu tuh dibeli di minggu depannya. Nah, kalau misalkan produk makanan, dia beli tanggal 5 Oktober ataupun tanggal sekarang, dia itu bisa aja beli H-3-nya setelah dia beli di akun kita yang pertama. Jadi, ada repeat ordernya cepet teman-teman ya, sehingga akun kita terus dapat penghasilan. Dan itu biasanya yang dibutuhkan oleh sebagian afiliator. Nah, di sini untuk produk makanan, kita ngomongin dulu tentang target marketnya dulu ya teman-teman. Jadi untuk produk makanan ini sebetulnya untuk siapa sih? Sebetulnya banyak banget ya untuk targetnya. Sebagai contoh, buat teman-teman yang mungkin setiap malamnya, setiap sorenya, ataupun pulang kerja suka ngemil, nah ini rekomendasinya. Dan produk makanan yang saya bahas ini bukan produk yang pedas, tapi produk yang biasa aja. Nah, lebih tepatnya mungkin kayak semacam kue gitu ya, yang dimana sebagian orang tuh suka sama produk yang seperti itu. Terus yang ketiganya, target marketnya buat orang-orang yang suka nonton film, baik itu di Netflix ataupun di aplikasi streamer yang lainnya. Pokoknya ini cocok banget buat orang yang santai, sehingga produk seperti ini terjualnya itu banyak banget. Nah, di sini kita langsung aja bahas teman-teman ya, produknya kayak gimana, harganya berapa, dan kira-kira bikin kontennya itu seperti apa. Nah, semoga ini jadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang lagi nyari produk. Oke, di sini kita langsung aja buka di Kalodata. Oke, ini adalah platformnya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah coba Kalodata bisa dicoba. Ini platform untuk riset produk, riset konten, riset iklan, riset live streaming. Pokoknya banyak di sini ya. Kalian bisa coba, linknya ada di deskripsi. Nah, kali ini kita akan ngomongin dari kategorinya dulu. Kalau misalkan kita lihat selama 30 hari terakhir di sini teman-teman ya, kategori yang paling tinggi di angka 1 sampai 10 itu udah pasti perawatan dan fashion. Tapi di sini ada dua produk yang nyempil. Yang pertama ini telepon dan elektronik, dan satunya lagi makanan dan minuman. Kalau misalnya kita mempromosikan produk dan elektronik itu udah pasti susah. Kenapa? Karena harganya mahal-mahal. Contohnya kalau misalkan kita beli HP, mungkin kita hanya punya budget 1 juta, terus kita cuma dapat satu barang aja dan belum tentu balik modal. Sedangkan untuk produk makanan itu di harga 1 juta untuk budgetnya, ya kalian bisa banyak sekali beli sampel makanan. Ya kayak gitu teman-teman ya perbandingannya. Nah, di sini kita akan coba lihat kira-kira produk makanan apa yang lagi rame. Kalau misalkan kita lihat dari datanya di sini teman-teman ya, ini yang lagi rame, COD Swiss coklat. Nah, ini kayak semacam kue gitu yang isinya itu coklat gitu teman-teman ya. Dan pastinya sebagian orang tergiur kalau misalkan suka yang manis-manis kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat datanya selama 7 hari terakhir, penjualannya tembus di angka 1M. Bayangin teman-teman ya, 1 minggu nih tembus di angka 1M. Nah, kita akan coba untuk lihat dulu ya. Kita akan langsung buka aja. Nah, seperti ini untuk produknya tuh. Ini untuk produknya, harganya itu di angka 33.000 sampai 50 ribuan. Komisinya itu 8%. Teman-teman bisa cek aja mungkin di angka berapa ya? 6.000 mungkin bisa ya. Ataupun di angka 5.000 ataupun di angka 4.000 bisa sih untuk komisinya ya, segitu. Oke. Nah, jadi ini untuk komisinya teman-teman ya, dan untuk harganya seperti ini. Dan di sini kalau misalnya kita lihat 7 hari terakhir, ini ada penurunan teman-teman ya di tanggal 4 ya. Tanggal 4 tapi belum ada lagi di tanggal 6 ke atasnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari tanggal 5 bulan 9 sampai tanggal 2 ya, ini kan selama 7 hari itu ada peningkatan, dan untuk turunnya itu nggak langsung. Berarti produk ini emang lagi dibutuhkan dan banyak yang beli juga. Dan di sini ada yang namanya titik
peningkatan tinggi nih di bagian sini teman-teman ya. Nah di sini kalau misalkan kita lihat dari segi pendapatannya itu 1 M untuk pendapatannya, dan terjualnya itu 27 barang, 27 produk itu kan, dengan harga rata-rata itu 40 ribuan. Nah 27 barang ini itu dipromosikan oleh afiliator ada berapa banyak? Kita akan lihat di bagian bawah. Di sini kalau misalnya kita lihat ada 562 afiliator yang mempromosikan produk ini. Bayangkan, ini pendapatannya, omsetnya itu dia dapat 100 juta, penjualan 2000 barang. Cuman ya komisinya kecil ya 3.000. Tapi kalau misalkan banyak yang beli itu jangan dianggap loh, jangan dianggap enteng. Meskipun komisinya kecil teman-teman ya, tapi kalau misalkan dalam waktu 1 minggu terjual segini, wah untungnya gede teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari angka 1 ataupun dari afiliator yang pertama sampai afiliator yang terakhir, di sini penjualannya itu bisa mencapai ratusan juta ya. Bahkan ada yang penjualan itu sampai puluhan juta. Berarti ini gokil teman-teman ya untuk produknya. Nah, terus kalau misalkan kita beli nih barangnya, mungkin teman-teman minat ya sama produknya, dan ini jadi sebuah inspirasi ataupun jadi wawasan juga. Kira-kira bikin kontennya itu kayak gimana? Konsep kontennya seperti apa? Dan kalau misalkan diiklankan ini bagus apa enggak? Kalau konsep iklannya kayak gimana? Kita langsung aja lihat. Cara lihatnya gimana? Teman-teman kalau misalkan buka kalau data, tinggal scroll aja ke bawah tuh. Ya, bisa langsung muncul teman-teman nih ya. Ini untuk afiliator yang mempromosikan produknya. Kita lihat dulu untuk afiliator yang pertama seperti apa, kayak gini contohnya. Masih banyak banget, bingung ngabisinnya gimana. Mau cobain sus coklat yang lagi viral. Aku beli yang 1 kilo, enak banget. Coklatnya banyak guys. Mari makan. Kontennya ini sebetulnya gak perlu pakai skrip banyak, bener yang saya tadi bilang ya. Kenapa? Karena tinggal buka aja produknya, terus tinggal diperlihatkan makanannya, terus kita tinggal tuangkan ke toples, habis itu dimakan. Dan rata-rata itu kayak gitu konsepnya. Itu untuk video yang pertama. Kita lihat video yang kedua yang ini. Coba kita lihat ya. Tuh, ini juga sama dimakan di akhirnya. Jadi kalau tahu actionnya itu kayak semacam makan produknya teman-teman ya. Namanya juga kan makanan ya. Coba kita lihat video yang ketiga. Kalau ini enggak kayaknya. Oke. Video yang ketiga gini doang teman-teman. Dapat omsetnya berapa? 60 juta loh ya dapat omsetnya. Ini tontonnya sampai 1 jutaan. Ini kita lihat video yang keempat. Ini sama kayaknya ya dimakan. Coba kita lihat ya. Tuh. Kalau yang ini di awal ya dimakannya, tapi ini kayak semacam balas komentar pakai video gitu teman-teman ya. Dan kita lihat juga video yang kelima yang terakhir. Nah ini juga sama dimakan. Jadi pada intinya gini, kalau misalnya kita mempromosikan produk terus tiba-tiba videonya itu masuk di jam-jam khusus ya, yang dimana orang itu lagi lapar, lagi butuh cemilan. Sebagai contoh gini deh, kalau misalkan teman-teman itu lagi nonton TikTok, scroll-scroll terus nemu makanan yang bener-bener mau banget gitu, contohnya yang ini, dan otomatis itu nggak bakal pikir panjang, dia itu langsung beli makanannya. Nah sehingga tingkat untuk beli barangnya itu cepet banget dibandingkan dengan produk-produk seperti ini. Kalau produk yang seperti ini itu kayaknya lama banget untuk belinya, jadi kayak semacam mikir-mikir dulu. Beda kalau misalkan sama yang namanya makanan teman-teman ya. Kalau misalkan udah lapar dan udah mau banget, apalagi lagi ngidam gitu, dia bakalan langsung beli. Nah jadi itu teman-teman ya, produk yang bisa saya rekomendasikan untuk produk kategori makanan. Dan jujur ini produknya itu lagi rame, dan produk seperti ini itu emang lagi dibutuhkan, apalagi buat yang suka nonton film ataupun yang lagi santai. Gimana menurut teman-teman? Apakah produk ini worth it untuk dimasukkan ke showcase akun TikTok affiliate teman-teman, atau masih punya pikiran yang lain, atau pengen ngebandingin sama produk yang lain? Tapi kalau menurut saya, dengan omset hampir seminggunya itu dapat 1 M, ini udah worth it dimasukkan ke dalam showcase. Dan untuk bikin kontennya itu juga nggak ribet. Nah sekarang kita akan coba untuk lihat video yang ada iklannya teman-teman ya. Nah di sini ada video yang ada iklannya. Di sini tuh ada logo ads. Coba kita lihat di sini teman-teman ya. Konten iklannya itu kayak gimana dulu? Kayak gini konten iklannya. Oke, kalau yang ini sebetulnya gampang ya bikin kontennya, yang dimana kalau misalnya ada yang komen, kita langsung bikinkan konten, dan kontennya itu kayak semacam unboxing. Terus kalau misalnya ada yang komen gimana, ya udah unboxing aja dan jelasin produknya, ataupun sambil dimakan kayak video yang pertama tadi teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan kita lihat dari iklannya ya, ini iklannya itu berjalan 160 hari iklannya, bayangin. Dengan biaya iklannya itu 7 juta. Nah ini sebagai gambarannya aja, biaya iklannya itu di angka 7 jutaan dan dapat omset 34 juta. Loasnya dapat 4%. Kemarin saya ngiklan di TikTok Ads untuk produk ransel, itu saya tambahkan loasnya di angka 10%. Alhamdulillahnya ada penjualan, dan itu
ngepek ya ke beberapa produk yang saya promosikan juga. Sehingga yang awalnya kalau misalkan saya cek di akun TikTok Ads-nya cuma dapat 6 penjualan, dan ketika saya coba cek di aplikasi TikTok-nya dapat 22 penjualan. Jadi kalau misalkan kita lihat luas 4% ini itu udah pasti untung banget. Nah, ini untuk konten iklannya. Ya kalau misalkan teman-teman pengen bikin konten bukan cuma untuk konten biasa aja, pengen bikin kontennya itu untuk konten kayak semacam iklan, bisa dicoba. Ini untuk konsep kontennya seperti yang tadi ya. Nah, seperti yang kayak gini teman-teman ya. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Secara garis kesimpulannya, produk makanan itu cepet banget repeat ordernya dan cepet juga untuk retensi konversinya. Yang dimana kalau misalkan orang udah butuh banget produknya, apalagi yang ngidam, dia nggak bakal pikir panjang dibandingkan dengan beli produk yang kayak semacam tas kayak gini ya. Itu mungkin bisa dipikir panjang karena nggak semua orang juga kalau misalkan nemu barang ini dia itu mau beli. Mungkin bisa dipikir-pikir dulu, kecuali yang urgent banget. Nah, itu saja mungkin teman-teman di video ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.